Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Kentang. Terima kasih sebelumnya ya sudah klik video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe kalian sangat berarti banget buat channel ini, agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya ya, supaya bisa terus update video terbaru kami. Nah, di video kali ini aku akan membahas kisah dari manusia yang paling mulia, yang menjadi panutan kita semua karena sifatnya yang baik, yang paling adil, dan yang diberi gelar Al-Amin, yaitu kisah baginda Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kelahiran beliau, menjelang masa remaja beliau, ketika beliau menerima wahyu pertamanya, dan sampai wafatnya beliau. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kalau begitu ayo kita langsung simak saja videonya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim oleh ibunya yang bernama Siti Aminah binti Wahab, yang saat itu ditemani oleh Asiyah yang merupakan istri dari Fir'aun, dan Siti Maryam yang merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalam, di rumah Abu Thalib yang berada di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Nah, tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah karena pada saat itu ada penyerangan yang dilakukan oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha Habasyah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya para pasukan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah di bawah kepemimpinan Raja Abraha Habasyah tersebut berhasil dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menurunkan segerombol burung ababil yang membawa batu, yang satu ekor burungnya membawa 3 buah batu dari neraka, yang dibawa di paruhnya dan di kedua cakarnya, yang dilemparkan burung tersebut kepada pasukan tentara bergajah, dan akhirnya memusnahkan mereka semua seperti daun yang dimakan oleh ulat. Dan pada akhirnya percobaan penghancuran Ka'bah berhasil digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas peristiwa tersebut dijelaskan di dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tentara bergajah. Sedangkan ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia pada saat usia beliau 25 tahun dalam perjalanan dagang menuju negeri Syam, sewaktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan sang ibu. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah anggota Bani Hashim, yang merupakan sebuah kabilah yang paling mulia dalam suku Quraisy yang mendominasi masyarakat Arab. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib adalah seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dianggap sebagai peristiwa yang sakral dan memiliki tempat tersendiri dalam sejarah umat Islam. Bahkan sampai saat ini kita juga masih memperingati Maulid Nabi dalam rangka merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang dikutip dari buku sejarah hidup Nabi Muhammad karya Abdul Somad menyatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau pun menjawab, hari Senin adalah hari beliau dilahirkan. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak pada umumnya. Dan ada suatu kebiasaan di Mekah pada zaman dulu, untuk anak yang baru lahir untuk diasuh dan disusui oleh wanita desa dengan maksud supaya ia bisa tumbuh dalam pergaulan masyarakat yang baik dan udara yang lebih bersih. Dan pada saat Nabi lahir, ada seorang wanita dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas dan penuh rasa kasih sayangnya untuk menyusui Rasulullah meski ASINya pun sulit untuk keluar.
dan beliau berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Dalam asuhan Halimah, Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas. Tapi saat beliau berusia 6 tahun, Siti Aminah juga meninggal dunia dan otomatis menjadikan Rasulullah yatim piatu di usianya yang baru berumur 6 tahun, sehingga pengasuhan selanjutnya berada dalam tanggung jawab kakeknya Abdul Muthalib, dan kakeknya ini juga sangat mencintai dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi ketika usia Nabi Muhammad SAW tepat berumur 8 tahun, 2 bulan dan 10 hari, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia dan kemudian pengasuhan Nabi Muhammad SAW saat itu beralih kepada pamannya Abu Thalib. Pada masa pengasuhan Abu Thalib inilah beliau menjalani masa remajanya. Dan saat beliau berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk pergi ke negeri Syam, atau yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon untuk berbisnis. Dan sesampainya di Bushra, mereka berdua kemudian bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah, yang ketika itu memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendeta itu menghampiri dan bertanya kepada Abu Thalib, "Apa hubunganmu dengan anak kecil ini?" Dan Abu Thalib kemudian menjawab, "Ia anakku." "Ia bukan anakmu dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup," lanjut Buhairah lagi. Akhirnya Abu Thalib pun mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keponakannya. Kemudian pendeta itu meminta kepada Abu Thalib untuk membawanya pulang kembali karena takut orang-orang Yahudi menyakitinya. Dan akhirnya pun mereka berdua pulang kembali ke Mekah. Nabi Muhammad SAW menjalani masa remajanya dengan mengembala kambing untuk membantu pamannya mencukupi kebutuhan hidup. Dan layaknya remaja pada zaman itu, banyak sekali yang rusak akibat perbuatan maksiat. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap terjaga dari perbuatan yang merugikan kebanyakan kawan sebayanya. Dan ketika beliau berusia 20 tahun, di Mekah terjadi peristiwa Harbul Fijar atau peperangan Fijar yang terjadi antara kabilah Quraisy bersama Bani Kinanah melawan Qais dan Ailan. Beliau pun ikut berperang di situ dengan paman-pamannya dan menyiapkan anak panah untuk mereka. Dan pasca kemenangan kabilah Quraisy dalam peperangan tersebut, akhirnya disepakatilah sebuah perjanjian yang diabadikan dengan istilah Hilful Fudul atau fakta kehormatan, yang intinya adalah setiap suku punya tanggung jawab atas konflik yang hadir kelak dan mereka berkomitmen melawan ketidakadilan serta penindasan siapapun pelakunya. Menjelang usia Rasulullah SAW dewasa, beliau semakin menekuni dunia bisnis mengikuti kawan terbaiknya Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah saat usia beliau menginjak 25 tahun, beliau menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yang bernama Siti Khadijah. Perkenalan beliau dengan Siti Khadijah ini berawal dari dunia perdagangan dikarenakan Khadijah biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nantinya membagi keuntungan bersama mitranya. Nah, karena hal inilah di usia beliau yang berumur 25 tahun, beliau mencoba untuk menjalin kerjasama bisnis dengan Siti Khadijah untuk menjual barang-barang dagangannya ke negeri Syam dan ditemani oleh Maisyarah. Dan peristiwa tentang cara dagang Rasulullah ini kemudian diceritakan oleh Maisyarah ke Khadijah. Akhirnya Khadijah tertarik serta mengutus Nufaisah binti Umayyah untuk menemui Nabi Muhammad SAW agar beliau mau menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Dan salah seorang dari pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian datang ke rumah Khuwailid bin Asyad dengan Nabi Muhammad SAW untuk melamar Siti Khadijah. Dan singkat cerita, akhirnya menikahlah mereka berdua ketika Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 28 tahun
dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Pada suatu masa ketika Nabi Muhammad SAW memasuki umur 35 tahun, pernah terjadi suatu insiden yang cukup besar di kota Mekah, di mana saat itu terjadi banjir bandang di Masjidil Haram dan merusak bangunan Ka'bah. Dan karena hal itu, kaum Quraisy ingin memperbaiki Ka'bah yang sempat rusak. Dan seusai perbaikan Ka'bah, terjadi suatu perselisihan yang cukup besar di antara orang-orang Quraisy ini terkait siapa orang yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad, sampai akhirnya Abu Humayyah bin Mughirah memberikan solusi. Beliau berkata, siapapun yang melangkahkan kaki pertama kali ke pintu Asy-Syafa, maka dialah yang akan menentukan peletakan Hajar Aswad nantinya. Seperti sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang pertama yang melewati pintu tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Lantas kaum Quraisy pun berkata bahwa beliau adalah Al-Amin, yang artinya memang sudah ditakdirkan untuk membawa amanah untuk melakukan peletakan Hajar Aswad tersebut. Dan kaum Quraisy juga menyatakan bahwa mereka ridho jika Rasulullah yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Sama-sama dengan para pimpinan kabilah, Nabi Muhammad SAW dibantu untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula, seperti yang bisa kita lihat sekarang di Masjidil Haram. Dan semenjak saat itu, Rasulullah SAW kemudian diberikan gelar Al-Amin. Bulan Ramadan menjadi bulan istimewa bagi umat Islam karena ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan suci ini, mulai dari turunnya kitab suci Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, sampai turunnya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW terjadi di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Peristiwa itu bermula ketika Nabi Muhammad SAW sangat prihatin akan keruntuhan moral yang sangat mengkhawatirkan di kota Mekah. Dan karena hal itulah, beliau merenung dan berpikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepada kaumnya. Dan akhirnya sampailah beliau di tanggal 17 bulan Ramadan tahun 610 Masehi di sudut Gua Hiro. Ketika beliau berusia 40 tahun, beliau dikejutkan oleh turunnya wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat pertemuan pertamanya dengan malaikat Jibril, begitu kagetnya beliau melihat sosok malaikat Jibril, sehingga badannya tegang dan menggigil ketakutan. Dan di saat badannya menggigil ketakutan karena habis bertemu malaikat Jibril, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali pulang ke rumahnya, dan beliau meminta istrinya Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Saat itu, Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pamannya Abu Thalib juga ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dan dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum kafir Quraisy. Dan paman beliau sendiri yang bernama Abu Jahal dan Abu Lahab juga menentang dakwah Rasulullah SAW karena mereka khawatir jika ajaran dari Nabi Muhammad SAW ini hanya bisa merusak agama nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Dan banyak dari kaum kafir Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad SAW ini gila dan melemparkan kotoran ke tubuh beliau.
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi di usianya yang ke-63 tahun di rumah istri beliau Aisyah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Di penghujung usianya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat mengalami sakit dalam beberapa waktu. Bermula di saat beliau pulang dari Haji Wada di bulan Safar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Beliau mengalami demam dengan suhu tubuh yang tinggi. Dan pada saat sakit yang diderita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncaknya, beliau meminta izin pada istrinya yang lain untuk menetap di kediaman Aisyah radhiyallahu anha, dan sakitnya tersebut terus berlanjut sampai 10 hari. Sesampainya di rumah, setelah salat subuh berjamaah di masjid yang saat itu diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun merasa ajalnya segera tiba. Dan kemudian beliau memanggil keluarganya, mulai dari anak, cucunya, hingga para istrinya. Nah, sekian dulu tuh video kali ini ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh, tempat, dan peristiwa. Dan kalau kalian suka videonya, bisa diklik tombol like-nya, dan jangan lupa komennya juga di bawah serta saran-saran untuk video selanjutnya. See you on next video. Bye bye.